Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Weekly Guide minggu ini tentunya akan membahas kelanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana respon gereja Makedonia yang ketika mereka dalam tantangan, dalam ujian, dan bahkan mereka kondisi sangat miskin, mereka bersedia menolong orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Orang di Yerusalem mengalami bencana kelaparan, namun justru ini jadi kesempatan buat orang-orang Makedonia untuk memberi, terlibat, melakukan sesuatu dalam situasi yang mereka butuhkan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh menjadi prinsip tentang memberi atau terlibat yang Paulus jelaskan lebih jauh di 2 Korintus pasal yang ke-9. Saya rasa itu akan menjadi sebuah hal prinsip ketika kita terlibat. Ada sebuah contoh yang saya mau angkat ketika Weekly Guide dalam minggu ini, yaitu ketika mungkin kita tahu kisah 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya kisah 5 roti dan 2 ikan ini menjadi sebuah hal yang kita bisa belajar seperti sebuah gambaran yang jelas. Bagaimana ketika seorang anak kecil, roti boy gitu kan, seorang anak kecil yang memberikan bekalnya, mungkin itu cuma bisa dimakan di hari itu untuk keluarga itu mungkin. Namun terlebih ketika dia menyerahkan itu semua, Tuhan memultiplikasikan dan kemudian Tuhan membagikan. Yang menarik adalah ada 5.000 orang laki-laki pada waktu itu yang sanggup makan. Bahkan itu hanya tertulis laki-lakinya, belum tertulis wanita ataupun anak-anak. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa keterlibatan kita yang mungkin kesannya kecil, yang mungkin kesannya tidak seberapa, karena di ayat ke-9 dikatakan murid-murid Yesus di Yohanes 6 ayat ke-9 katakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Murid-muridnya bertanya dan mungkin dia juga ngitung, kalkulasi gitu ya, kayaknya nggak cukup deh buat 5.000 orang, buat apa? Nggak cukup gitu. Namun yang menarik justru keterlibatan seorang anak kecil mengubahkan sesuatu yang di hari itu mereka membutuhkan makanan dan terjawab makan kenyang. Bahkan firman Tuhan nanti Bapak Ibu bisa baca ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15. Mereka makan kenyang, bahkan mereka mengumpulkan sisa 12 keranjang. Itu seperti mengafirmasi apa yang 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi ajarkan. Saya akan bacakan 2 ayat saja, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11. Allah menyediakan, atau ia itu Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dari sini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa benih Tuhan menyediakan. Dan Tuhan bukan hanya menyediakan, Tuhan memultiplikasikan ketika kita menyerahkan yang terbaik buat orang lain. Nah, minggu lalu Bapak Ibu sudah diskusi bersama dengan Komselnya ya, apa yang kau bisa lakukan di tengah-tengah Komsel untuk kau mulai kerjakan. Tapi dalam minggu ini saya mau katakan bahwa ingatlah, apa yang kau kerjakan, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu merasa, ini terlalu kecil, ini kayak nggak seberapa. Namun justru Bapak Ibu dan Saudara, ketika Bapak Ibu dan Saudara mengerjakan itu, Allah memultiplikasikan dampak. Dan firman Tuhan katakan, mereka mengucap syukur bagi mereka yang menerima. Dan saya percaya pengucapan syukur inilah yang sepertinya menjadi fokus utama kita. Karena apa? Mereka mengucap syukur karena mereka merasa doa mereka terjawab. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah mujizat bagi orang lain. Maukah hari ini kita terus terlibat untuk kita menolong orang lain? Namun, maukah kita bertanya hari ini di tengah-tengah Komsel, bagaimana kondisi hatimu? Masihkah ada kondisi engkau khawatir, takut, atau mungkin kecewa, atau yang membuat engkau rasa-rasanya menghambat engkau untuk terlibat dalam memberi, menolong orang lain? Mari ambil waktu untuk kau cerita di tengah-tengah Komselmu, bagaimana kondisi hatimu? Dan yang kedua, apa yang Bapak Ibu dapatkan lewat peremaan firman Tuhan hari ini? Dari lewat kisah 5 roti dan 2 ikan, engkau bisa mengerti bahwa setiap keterlibatan Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah akan memultiplikasikan dampaknya. Dan mari, ini adalah waktu yang tepat untuk gereja bergerak, untuk kita semua sebagai tubuh Kristus bergerak, memperhatikan satu orang dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah situasi ini, dan Injil bisa diberitakan lewat kata-kata kita,
namun justru dipertunjukkan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati.